Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aziza, mahasiswa Universitas Juanda semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071, merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview pertemuan ketujuh mata kuliah hukum pidana dengan dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ketujuh telah dijelaskan tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan alasan penghapus pidana. Kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Nah, kesalahan juga tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum yang tidak tertulis. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesengajaan atau dolus atau offset. Yang kedua ada kealpaan atau culpa. Nah, dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Kemudian unsur-unsur kesalahan yang pertama ada kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Yang ketiga tidak adanya alasan pemaaf. Kemudian pengertian kesengajaan atau dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT diartikan dengan menghendaki atau mengetahui. Nah, dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki dan mengetahui apa perbuatan yang dilakukannya. Kemudian bentuk kesengajaan yang pertama ada kesengajaan dengan maksud atau bertujuan untuk mencapai tujuan atau offset als oogmerk, dan dolus directus yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatannya tersebut. Yang kedua ada kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan atau offset massacres bewusstijn. Nah, dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat. Yang pertama, akibat yang memang dituju oleh si pelaku. Nah, ini dapat berupa delik dan dapat berupa penyertaan. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan sehingga menimbulkan akibat. Kemudian yang ketiga ada kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Nah, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Contohnya Aresquater di kota Huizen, negeri Belanda. Nah, kemudian ada sifat kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan berwarna. Nah, ini berarti sengaja untuk berbuat jahat. Kemudian, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelakunya terhadap perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, atas dasar kesadaran si pelaku menjadi syarat untuk dapat dipidana. Kemudian ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Nah, dalam ajaran ini atau kesengajaan ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kemudian ada kesengajaan tidak berwarna. Nah, untuk dapat dipidana, pelaku cukup dengan menghendaki perbuatannya, tidak mengharuskan untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu dilarang atau diancam dengan pidana. Nah, dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka semua orang dianggap mengetahuinya. Kemudian jenis-jenis kesengajaan ada yang pertama dolus determinatus, yang kedua dolus indeterminatus, yang ketiga dolus alternativus, yang keempat dolus generalis, dan yang kelima ada Weber's dolus generalis, yang keenam dolus indirectus atau error hefting, yang ketujuh ada dolus premeditatus, yang kedelapan ada dolus repentinus atau dolus impetus. Kemudian ada kekeliruan, kesesatan atau salah kira, dwelling, ignorance, dan mistake. Nah, disebut juga tidak sengaja atau di mana keadaan batin dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, dan salah kira.
Kesesatan dapat dibedakan menjadi yang pertama, kesesatan peristiwa atau error fakti, yang kedua kesesatan hukum atau error iuris, dan yang ketiga ada kesesatan atau kekeliruan orang atau error in persona. Ada yang keempat kekeliruan objek atau error in objecto. Yang kelima ada penyimpangan sasaran atau afwaling. Yang keenam ada delik putatif. Nah, ada yang selanjutnya kealpaan atau culpa. Ini merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari dan tidak disadari. Nah, unsur-unsurnya ada pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari si pelaku dan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Atau secara singkatnya unsur-unsurnya ada yang pertama, yaitu pelaku dapat menduga terjadinya perbuatan atau akibatnya. Yang kedua ada pelaku kurang berhati-hati. Kemudian bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama ada culpa lata atau kealpaan berat, ada culpa levis atau kealpaan ringan, ada bewussteskuld yaitu kealpaan yang disadari, ada onbewussteskuld yaitu pelaku tidak dapat membedakan akibat yang membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemudian ada kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Nah, dalam KUHP Indonesia menganut sistem 3, yaitu yang pertama deskriptif, yang kedua normatif, dan yang ketiga sistem deskriptif dan normatif digabungkan. Nah, deskriptif artinya di mana keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Kemudian ada keadaan di mana sang pelaku tidak mampu bertanggung jawab atas hal yang ia perbuat. Nah, yang pertama ada kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang, di mana barang ini milik orang lain dan ia tidak mengetahui bahwasanya mengambil barang milik orang lain itu dilarang dan diancam dengan undang-undang. Kemudian ada piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan suatu pembakaran tanpa alasan yang jelas. Kemudian ada klaustrofobia, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan di ruang yang sempit, seperti orang yang trauma berada di dalam lift. Kemudian ada nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu mempunyai keinginan untuk berbuat yang tidak senonoh. Nah, orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit jiwa yang disebutkan sebelumnya itu tidak dapat bertanggung jawab dikarenakan ia mempunyai penyakit kejiwaan. Kemudian ada keadaan mabuk atau intoxication atau drunkenness. Di Indonesia bukanlah di mana kebiasaan masyarakatnya secara umum berbeda dengan Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk ini harus ada alasan dan latar belakang yang jelas, di mana dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatannya atau tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Nah, kemudian ada alasan penghapus pidana. Nah, alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasannya karena yang pertama perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Kemudian perbuatan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kemudian atas dasar doktrin itulah ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Kemudian ada
alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Kemudian ada daya paksa atau overmah di mana diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena dalam MV dijelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, dan setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Nah, dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam yang pertama daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian ada daya paksa relatif, yaitu yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tapi yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Nah, daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, pertentangan antara dua kepentingan hukum, contohnya ares papan carneades. Kemudian yang kedua ada pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, contohnya optician ares 1932. Dan yang ketiga ada pertentangan antara dua kewajiban hukum, contohnya dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada bela paksa atau nodwear. Nah, ini diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut sebagai alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang mendadak dan seketika. Kemudian, pembelaan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Kemudian, bela paksa yang melampaui batas atau nodwear excess. Nah, diatur dalam pasal 49 ayat 2 yang berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Nah, nodwear excess ini harus dilakukan dalam hal karena si pelaku ini mempunyai guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, dan bingung, perasaan marah, dan bingung menghadapinya sehingga dia melakukan pembelaan yang lebih dari yang diperlukan. Nah, bela paksa ini dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Nah, melaksanakan ketentuan undang-undang. Syarat melaksanakan perintah undang-undang yang pertama harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum, kemudian perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi atas wewenang yang diberikan undang-undang. Kemudian perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Nah, perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang ini tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. Kemudian ada melaksanakan perintah jabatan. Nah, dibedakan menjadi melaksanakan perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP, kemudian melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Nah, seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Nah, alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, atau contohnya ares dokter hewan. Kemudian tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Nah, dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu ada yang pertama hukum disiplin, yang kedua persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan, yang ketiga dengan menggunakan alasan pemaaf. Baik, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.